Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu adab lagi, yakni adab yang kelima dari meminta izin. La yaqul musta'dinu ana idza qila man hada. Janganlah orang yang meminta izin itu mengatakan saya. Bila dia ditanya siapa ini, siapa di luar, terus jawabannya ana, saya. Jangan jawab kayak gitu. Sebabnya ya, ucapan orang yang minta izin itu mengatakan ana atau saya. Nah, di situ tidak memperjelas status orang yang minta izin itu siapa. Tidak jelas. Ya. Nah, ini masih samar dan bikin tuan rumahnya penasaran. Ngomong ana siapa ya? Ana gitu kan. Nah, ya. Ya, dan ucapan ana nggak memberi faedah sedikit pun, nggak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan hal itu dibenci, nggak disukai. Ya, berdasarkan hadis Jabir, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, nah ini Jabir nih yang meriwayatkan. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, saya mendatangi Nabi SAW dengan membawa utang ayahku. Membawa utang ayahku kepada beliau, Nabi SAW. Maka aku pun mengetuk pintu, kata Jabir. Aku mengetuk pintu. Maka Nabi yang di dalam berkata, Manda, siapa di luar? Maka, nah ini Jabir mengatakan, ana, saya. Ya, Jabir mengatakan saya. Ya. Maka apa kata Nabi? Ana, saya. Nah itu. Nabi menjawab Bapak, ana, saya. Saya siapa gitu maksudnya ya. Nah, kata Jabir setelah mendengar Nabi ngomong ana, Nabi enggak suka ternyata. Nabi enggak suka, ya. Nah, kalau hanya menjawab ana, saya. Tapi tidak mengapa kalau orang yang izin itu ngomong ana, tapi ada ana fulan bin fulan. Nah, ada keterangannya. Saya umpamanya, saya adalah Umar, saya adalah Usman. Nah gitu. Jangan dicukupkan dengan ucapan ana saja. Saya doang gitu. Ya, karena dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Nabi SAW keluar ke masjid, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca. Faqala, maka Nabi berkata, man hada? Siapa ini? Kata Nabi. Maka aku menjawab, ana Buraidah. Saya Buraidah. Ya. Dan sungguh, ya, aku menjadi tebusanmu. Nah, faqala, kata Rasulullah SAW, qad u'tiya hada mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh dia di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah diberikan nada dari nada-nada keluarga Daud. Maksudnya bacaannya itu indah seperti bacaannya keluarga Nabi Daud alaihi salam. Atau boleh mengatakan saya Abu Fulan, pakainya kunyah. Saya bapaknya Fulan, umpamanya Abu Mas'ud, Abu Musa, ya, dan yang lainnya. Nah, boleh menggunakan kunyah. Nah, itu tidak mengapa menggunakan kunyah. Nah, gitu. Atau lakop yang dikenal. Lakop yang dikenal.
Ya, panggilan yang dikenal, ya. Nah, umpamanya saya apa namanya? Abu Turo. Saya adalah tukang servis. Nah, saya tukang servis. Nah, boleh. Saya kurir. Nah, ya boleh itu. Saya kurir. Kan kalau dia ngomong nama saya ini kan kurir nggak kenal nanti tuan rumah. Tapi kalau ngomong saya kurir, nah kan jadi oh ya, ya kurir ya. Berarti paket ya. Nah gitu ya. Nggak apa-apa tuh kurir. Saya tukang servis. Saya ini COD-an. Nah, gitu. Oh saya dari Lazada nih. Saya dari Shopee nih. Gitu jelasin ya. Nah nggak apa-apa kalau kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting tadi jangan cuma ngomong saya atau saya. Nah ini dibenci, tidak disukai. Nah, ya kemudian sebelum kita tutup, tadi yang adab yang keempat, adab yang ketiga, diharamkan seseorang mengintip di rumah tanpa seizin tuan rumahnya. Hadis-hadis yang tadi dibawakan tentang mencungkil mata orang yang ngintip ini bukan serta merta kita nanti praktekkan. Nah ini ya hati-hati. Wah kan ada hadisnya. Berarti kalau ada orang ngintip nanti saya cungkil matanya. Jangan. Ya ini ancaman sifatnya. Ya masih jangan kita praktekkan ya kita tahu hadis ini. Bisa jadi dia nggak paham, nggak tahu ilmunya. Kalau ngintip kayak gitu nggak boleh, nggak tahu. Ya kita tinggal sampaikan aja, Pak. Lain kali nggak usah ngintip-ngintip kayak gitu ya. Nah gitu, nggak usah ngintip-ngintip kayak gitu. Nah nasihatin aja. Jangan langsung apa namanya bener-bener dipraktekin ya di sini. Nanti yang ada malah apa? Urusannya nyampe kemana? Ke kepolisian, ya. Nanti di penjara malahan, ya kan? Nah, kita nggak bisa beralasan hadis ini gitu ya kalau udah nyampe ke sana ya ya artinya apa kita nasihatin aja kita tegur boleh kita marah boleh ya nah gitu terus sampaikan hadis ini nggak boleh pak ini ada hadisnya ya nah gitu kalau orang yang ngeyel gitu awas pak lain kali kalau bener-bener ngintip lagi ini diulangi lagi tak congkel matamu gitu kan nah gitu diancam gitu nah wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 adab meminta izin. Nah, ini kurang lebih ada puluhan ya, 10 atau 15 adab meminta izin. Cuman karena waktu yang terbatas kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab dan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya satu dua pertanyaan silakan. Oh ya, tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu deh, biar nanti ingat. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pintu di sini apakah berlaku untuk pintu pagar? Dohir hadis, dohir hadis, itu pintu yang dimaksud adalah pintu rumah, pintu rumahnya, bukan pintu pagar. Karena kalau pintu pagar dibuka, ya, gitu, kan nggak nampak apa-apa dalamnya. Karena kan sahibnya apa intinya, kalau pintu tersebut dibuka, rumahnya kelihatan dalamnya, berarti kan pintu rumah, bukan pintu pagar. Berlaku pula pintu-pintu ruko, toko. Nah, pintu toko. Ya jangan ngintip-ngintip ke toko gitu. Kalau ngintip ke toko malah dicurigai nanti. Wah, mau apa nih ya? Ngintip-ngintip nih. Ya, gitu. Jadi apa? Masuk pula itu. Kalau pintu pagar enggak, ya. Nah, bahkan kalau kita mau buka pintu pagar itu ya, kalau memang biar kedengeran, ya buka pun ya tidak masalah. Tapi kalau ada bel ya, nah pakai bel. Kalau enggak, pintu pagar sambil ngomong gitu. Nah, bawa alam bismillah. Jadi pintu disebut pintu yang dimaksud adalah pintu rumah. Nah, ya.
Maksudnya izinnya ya. Betul ya. Ya, maka apa? Ini masuk pula kalau kita mau ngabari teman atau saudara, kakak dan yang lainnya mau berkunjung, ya tetap di situ adabnya apa? Adab medsos juga berlaku di situ adab salam. Salam dulu tulis. Ya. Kalau mau voice note ya assalamualaikum. Nah, gitu. Terus ngabarin izin saya nanti besok mau ke rumah kamu boleh nggak gitu. Nah, ya berlaku pula ya di medsos dan jangan menyingkat-nyingkat assalamualaikum jadi ASWRWB. Ya gitu. Udah assalamualaikum saja. Kalau kepanjangan kan nggak wajib harus warahmatullahi wabarakatuh kan nggak wajib. Cukup assalamualaikum udah tanpa disingkat-singkat ASWRWB ya gitu. Nah, ya jadi berlaku ya untuk via medsos seperti WA, Telegram gitu ya. Nah, tetap izin ngucapin salam. Nah, ya cukup atau ada lagi Bapak-bapak? Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu. Dan ingat, ilmu itu menuntut amalan, ya. Yang sedikit kita dapatkan, kita amalkan. Kita kasih tahu kepada keluarga kita dan saudara kita. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.